Wa qala Allah Ta'ala fi dzikri ihlakihi qaum Lut. Setelah bahas tentang perzinahan, niki membahas tentang napa sodomi yang dilakukan oleh kaum Sodom. Yang sebagian tidak percaya ini kadang-kadang ada, saya pernah melihat itu ada Gus putra kiai yang seperti yang kayak gitu, yang kemudian sampai operasi kelamin atau apa sampai itu, sampai kemudian diterima oleh keluarganya lagi, kemudian diviralkan kayak kiai menerima itu, kayak keluarga kiai menerima itu. Tapi saya yakin keluarga kiai ya gak bisa menerima, tapi mau gimana, ini kalau dibiarkan mungkin kalau dibiarkan tambah jadi kafir, ini mungkin seperti itu. Akhirnya saya yakin apalagi yang dikatakan kemarin yang viral itu itu nggak ada di dalam Al-Quran, itu homo itu kemudian diharamkan, ya sak jelas-jelasnya, sak jelas-jelasnya. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman fi dzikri ihlakihi, dalam menceritakan penghancuran mereka, penghancuran Allah kaum Lutin kepada kaum Lut. Hina amilu, ketika mereka melakukan bil fahisyah, dengan perbuatan yang sangat buruk itu. Wa asarru alaiha, dan mereka bersikeras alaiha untuk melakukan itu. Sudah dinasihati dan ini tapi bersikeras untuk tetap melakukan itu. Allah Ta'ala berfirman, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Falamma jaa amruna, ketika datang perintah kami, siksa kami, perintah untuk menyiksa mereka, ja'alna 'aliyah, maka kami jadikan aliyah, tempat tinggi mereka, atas mereka, safilah, dijadikan di bawah, di atas dijadikan di bawah buminya. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil, dan kami hujani 'alaiha pada desa mereka, qarya mereka, hijaratan, bebatuan min sijil, dari tanah yang membatu, mendudin yang bertuli-tuli, yang satu demi satu. Yani mandud, yakni kalau dalam bahasa mandud yakni bertumpuk-tumpuk, yakni datang terus satu datang terus bertumpuk-tumpuk. Musawwamatan, yang hijarah tadi diberi tanda inda rabbika, di samping Tuhanmu. Menurut tafsir Jalalain, musawwamatan yang diberi tanda, diberi alamat, ini akan mengenai orang ini inda rabbika. Wa ma hiya minadh dhalimin biba'id, dan desa itu, qaryah yang dihancurkan itu tidak jauh dari tempatnya orang-orang yang berbuat zalim, karena ada di Laut Mati sebelah selatan. Nah, Laut Mati sebelah selatan dengan orang Mekah, orang Madinah dan sekitarnya itu dekat, maka dikatakan wa ma hiya minadh dhalimin biba'id, dan qaryah itu, desa itu tidak jauh dari orang-orang yang berbuat zalim sekarang ini, yang pada saat itu berbuat zalim, yaitu orang Arab. Alhamdulillah yang mereka kemudian masuk Islam semuanya kecuali orang yang mati duluan. Qila fi ba'dil tafasir, dikatakan di dalam sebagian tafsir, wa ma hiya bi ba'idin minadh dhalimin alladzina ya'maluna bi amalihim. Sebagian ahli tafsir, dalam sebagian tafsir dikatakan, dan itu tidak jauh dari orang-orang zalim yang ya'maluna bi amalihim, yang mereka telah melakukan dengan pekerjaan-pekerjaan mereka, memperbuat seperti perbuatan-perbuatan mereka. Wa balaghana, dan telah nyampe kepada kami, anna rajulaini, sesungguhnya dua orang laki-laki, kana dulu ya'malani, dia melakukan
perbuatan hadhil fahisyah, perbuatan yang buruk ini, al-khabithah, yang sangat buruk. Dua laki-laki ini fi baitin, dalam satu rumah. Wa min fauqi saqfihi, dan di atas apa jenis niki, dua rumah niki napa jenenge, payon apa atap mereka, dan di atas atap mereka ada hajarun, satu batu, minal hijarah, dari bebatuan, allati, yang ursilat, yang dikirim, ala qaumi Lut, kepada kaum Lut. Fa kharaqal hajar, kemudian batu itu kharaqa, melubangi, menjadikan berlubang, as-saqaf, melubangi atap mereka, atap itu, wa waqa alaihima, dan batu itu mengenai mereka berdua, fa ahlakahuma, kemudian batu itu menghancurkan, membunuh mereka berdua. Fa balagha dzalika ba'da salam, kemudian cerita itu nyampe kepada sebagian orang salaf. Faqala, kemudian beliau berkomentar, shadaqallah, benar Allah, wa ma hiya minadz zalimin biba'id, dan tidak jauh, itu tidak jauh, biba'idin, jauh, minadz zalimin, dari orang-orang yang berbuat zalim. Memang benar-benar tidak jauh dari orang zalim itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, akhwafu ma akhafu ala ummati amalu qaumul Lut. Hadis yang riwayat oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Imam Hakim, beliau berkata hadis ini hadis sahih. Artinya akhwafu ma akhafu, termasuk yang lebih aku khawatirkan, termasuk perkara yang lebih aku khawatirkan dari perkara akhafu, yang aku khawatirkan ala ummati, adalah amalu qaumi Lut, adalah perbuatan kaumnya Nabi Lut. Nah, mungkin ini yang sekarang menjadi kenyataan, termasuk yang dikhawatirkan Kanjeng Nabi. Dosa, yang terang-terangan kan sekarang maksudnya. LGBT itu terang-terangan. Dosa itu selama dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, selama itu masih merasa berdosa dan malu untuk dilihat oleh orang, maka ini akibat buruknya hanya kepada dia, bahkan sangat mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dulu itu ada, yakni orang yang napa jenenge niki, laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, itu zaman dahulu. Cuman ya kadang-kadang memang Allah memberi cobaan. Dulu ada putranya Dawud Az-Zahiri, Imam Dawud Az-Zahiri punya putra alim, tapi dia punya kecenderungan suka laki-laki. Tapi dia karena takwa, tahu ini dosa, sehingga beliau sampai sakit gara-gara menahan itu. Sampai beliau bilang, kalau saya meninggal karena meredam ini, maka saya mengharapkan mati syahid. Alim, punya takwa kebesaran, tapi punya kecondongan. Inilah cobaan. Ini sama dengan kita dicoba kena penyakit, ada penyakit jantung, ada yang kena penyakit macam-macam, yang divonis gini. Ada yang buta, ada yang sudah tidak bisa gerak. Itu semuanya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana dia taat kepada Allah untuk selalu melawan ini. Kalau ada orang penyakit apa, kemudian di Inggris atau di mana yang diperbolehkan untuk disuntik mati, nah kan, artinya sakit yang tidak tertahankan. Kalau dia bunuh diri, ya sama dengan bunuh diri, tetap bunuh diri kan gitu. Artinya ya ditahan, ya pasrah pada Allah, dekatkan diri pada Allah sehingga terlupakan itu semuanya. Harusnya cara mensikapi seperti ini, tidak kok malah kebalikannya, mengajak-ngajak orang untuk melegalkan itu, untuk kemudian bahkan menganggap ini adalah kesalahan ketika orang-orang yang seperti ini dilarang, yang melarang Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu sab'atan min khalqihi min fawqi sab'a samawat.
Rasulullah SAW, hadis tadi hadis riwayat Imam siapa? Ibnu Majah, Imam Tirmidzi dan Imam Hakim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu sab'atan min khalqihi. Allah melaknat, menjauhkan sama sekali dari rahmatnya. Ini namanya laknat. Allah melaknat 7 orang dari makhluknya, min fauqi sab'i samawat, dari atas langit 7. Wa raddatal la'nata ala wahidin minhum thalathan, dan Allah mengulang-ulang laknat kepada setiap dari mereka 3 kali. Wa la'ana kulla wahidin la'natan takfi, wa la'nu kulli wahidin la'natan takfi. Yang dikata dilaknat oleh Allah 1 kali pun itu sudah cukup mestinya, tapi sampai 3 kali Allah melaknat mereka. Qala Rasulullah bersabda, mal'unun man amila amala qaumi Lut, dilaknat orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatannya kaumnya Nabi Lut. Mal'unun man amila amala qaumi Lut, dilaknat orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatannya kaum Nabi Lut. Mal'unun man amila qaumi Lut, amala man amila amala qaumi Lut. Mal'unun yang pertama, mal'unun man dhahaba li ghairillah, dilaknat orang yang menyembelih untuk dipersembahkan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita itu sudah Islam, sudah Muslim, di napa jenenge niki menyembelih untuk dayang-dayang, dihidup-hidupan kembali. Itu biarkan orang yang belum Islam, ya monggo dilakukan. Nggak ada larangan dalam Islam orang selain Islam untuk melakukan keyakinannya, nggak ada larangan. Tapi ketika dia sudah Islam, maka dia harus, kewajiban kita untuk mengingatkan umat Islam, umat Kanjeng Nabi yang mengaku Islam, untuk jangan kemudian menyembelih untuk dayang-dayang, untuk macam-macam, untuk bersembahkan. Nah, ini sudah, ini kita yang Islam disuruh bikin sesajen lagi, yang repot itu. Nah, kebudayaan, silahkan kebudayaan, asal kita tidak bertentangan dengan Islam. Kalau bukan Islam itu bukan urusan kita. Kalau bukan umat Islam memang diperbolehkan. Kamu menyembah berhala, patung, asal kamu bukan Islam, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita menyampaikan bahwa Islam itu benar kalau urusan orang seperti ini. Kalau tidak menerima terserah. Tapi kalau umat Islam kemudian kita ini orang itu disuruh bikin sesajen lagi, bikin nah, ini ya repot ini, nyembelih untuk dayang siapa, dipersembahkan kepada ini, ya repot ini. Nah, walaupun asal-alasan kebudayaan, alasan macam-macam. Dulu di sarang, saya masih ingat diceritai sama orang tua, saya tidak menangi, diceritani orang-orang dulu yang menangi masih ada kayak gitu. Tapi kemudian dihilangkan oleh para kiai-kiai. Nah, sekarang mau dihidupkan lagi, kan repot. Wong kiai-kiai sudah capek-capek menghapuskan itu. Kiai dulu zaman dahulu saya diceritani sepuh-sepuh, saya tidak menangi sendiri. Ya, capek-capek kiainya menghilangkan, mau dihidupkan lagi. Karena masuk Islam, andai kata tidak Islam tidak ada urusan. Dia bukan orang Islam, ya mau menyembah apa itu bukan urusan kita. Mau bikin ritual apa itu bukan urusan kita, bukan orang Islam. Mal amila amalakum mal'unun man dzahaba li ghairillah, mal'unun dilaknat man ata syai'an, orang yang menggauli sedikit apapun dari bayi dari hewan. Ada yang menggauli hewan-hewan itu, ini juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Man'unun man aqwalidai, dilaknat orang yang
durhaka kepada kedua orang tuanya. Mal'unun man jama'a bainal mar'ati wa bintiha, dilaknat orang yang mengumpulkan antara perempuan dengan putrinya, dijadikan istri dua-duanya. Mal'unun man ghayyara hududal ardi, laknat orang yang merubah batas-batas tanah. Nah, ini masih banyak orang-orang yang seperti ini, kayak mudah saja dicabut kemudian dipindah. Ini masih banyak. Mal'unun manidda'a ila ghairi mawali, dilaknat orang yang mengaku-ngaku kepada selain maulanya. Aku bekas budak ini dimerdekakan orang ini. Di Arab waktu zaman dahulu, ketika dia dimerdekakan siapa, maka dia dinisbatkan kepada kabilah tersebut. Imam Bukhari itu bukan orang Arab. Imam Bukhari, Imam Muslim bukan orang Arab. Tapi disebut Imam Bukhari Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Mughir Ismail Al-Ju'afi. Beliau disebut Al-Ju'afi, dinisbatkan kepada Ja'far. Ja'far nama orang Arab. Selain Bukhari, terkenal Bukhari karena memang lahirnya tanah rumahnya di Bukhara. Tapi beliau disebut juga Al-Ja'fari yang disingkat menjadi Al-Ju'afi. Lah Ja'far itu orang Arab. Mestinya ini nggak boleh dinisbatkan kepada sana wong orang Ajam. Tapi disebut Al-Ja'fari karena dulu yang mengislamkan, memerdekakan kakeknya adalah orang Arab, disebut Ja'far. Yang memerdekakan adalah Ja'far, sehingga kemudian dari situ kemudian yang dimerdekakan ini sampai ke bawah-bawah disebut Al-Ju'fi, Al-Ja'fari. Nah, kalau di dalam kitab-kitab biografi, kitab siar, kitab rijal, disebut Al-Ja'fari maulahum, dikai tambahi maulahum. Maulahum itu artinya bukan asli dari Bani Ja'far. Al-Hashimi maulahum, bukan Bani Hashim, tapi dia dimerdekakan oleh salah seorang dari Bani Hashim. Maka niki lah, orang itu tidak boleh juga ngaku-ngaku Al-Hashimi karena maula saya Bani Hashim maka Hashimi, tidak. Tapi di situ bahkan diharamkan, bahkan dilaknat manidda'a ila ghairi mawalihi. Jadi hal syahidnya yang menjadi pokok pembahasan dari hadits ini adalah mal'unun man amila amala qaumi Lut. Mal'unun man amila amala qaumi Lut. Mal'unun man amila amala qaumi Lut, dilaknat orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatannya kaum Lut. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'atun yusbihuna fi ghadabillah. Rasulullah bersabda, ada 4 orang yang masuk pagi berada pada murka Allah. Wa yumsuna fi sakhatillah, dia masuk sore dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika ada ulama ghadab lebih besar daripada sakhat, tapi yakni sama-sama murka. Qultu man hum ya Rasulullah, saya berkata, Abu Hurairah bertanya. Tadi hadis tadi riwayat Imam Tabarani ya, rijalus sahih. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qol arba'atun yusbihuna fi ghadabillah. Ada 4 orang yang pagi-pagi di murka, dalam murka Allah, sorenya dalam murka Allah. Abu Hurairah berkata, manhum ya Rasulullah, engkau mengatakan seperti itu, siapa mereka ya Rasulullah? Qala al-mutasyabbihuna minar rijali bin nisa, yaitu laki-laki yang mirip-miripkan dirinya dengan perempuan. Wal mutasyabbihatu minan nisa'i bir rijal, dan para perempuan-perempuan yang miripkan diri dengan laki-laki, tapi dengan sengaja. Kalau nggak sengaja, artinya nggak sengaja gimana? Yes, memang kayak gitu. Ada laki-laki yang memang, tapi tidak mirip-miripkan tanpa sadar.
tanpa sengaja. Ini la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Gak mungkin biasa seperti itu. Memang ada laki-laki yang gemulai memang kayak gitu. Nggak bisa diinikan. Tapi yang mulai dari sengaja, dari cara bicara yang suaranya besar kemudian dikecilkan, ini sudah mulai dia miripkan diri dengan perempuan. Nah, tapi kan ada orang yang memang gayanya kayak gitu, adalah perempuan yang gayanya memang seperti itu, tapi itu tanpa ada kesengajaan, tidak ada masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau sudah kemudian dia mendandani diri, yang laki-laki perempuan mendandani diri dengan dandanan laki-laki yang memang berusaha semirip mungkin dengan para laki-laki, perempuan juga seperti itu, yang laki-laki juga memiripkan diri berdandan dengan kayak perempuan. Lah ini masuk di sini, karena di sini masuk ada usaha, ada perbuatan, ada usaha dari dia, ada perbuatan dari dia. Nah, mereka ini orang-orang yang pagi di dalam murka Allah, sorenya dalam murka Allah. Walladzi ya'til bahimah, ini dua orang, walladzi dan orang yang ya'ti mendatangi, yakni mengumpuli, menggauli bahimah hewan. Walladzi ya'tir rijal, dan laki-laki yang mendatangi para laki-laki. Semuanya ada 4 orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma warada fi tahrim az-zina wal liwat wa fi uqubati murtakibihima katsirun syahir. Apa yang datang, apa yang telah nyampe ke kita dari syari', dari syari' dalam fi tahrim zina, dalam pengharaman zina, wal liwat dan sodomi, wa fi uqubati murtakibihima, dan dalam masalah hukuman orang yang melakukannya, katsirun ini banyak, syahirun masyhur, wasbuka bihima qubhan wa tahriman, dan cukup sebagai keburukan dan keharaman, wa takanakalan, dan sebagai hukuman siksaan dengan keduanya, marot tabah Allah, apa yang apa yang didasarkan oleh Allah atas kedua perbuatan tersebut di dunia qoblal akhirah, dari minal had, dari hukuman pasti, wal uqubah, dan hukuman-hukuman. Had niku hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah. Hadnya kayak apa? Kalau orang zina maka dicambuk 100 kali. Kalau orang mencuri dipotong tangannya. Ini namanya had, hukuman yang pasti, hukuman yang telah dipastikan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketentuannya. Niki namanya had. Makanya ketika ketika ada seorang perempuan yang dari Bani Makhzum, dari Al-Makhzumiyah, yang mencuri, yang kemudian dipotong tangannya, kemudian Sayyidina Usamah, orang yang dicintai oleh Kanjeng Nabi, putranya orang yang dicintai oleh Rasulullah, datang pada Rasulullah, diminta oleh orang-orang banyak untuk meminta keringanan kepada Rasulullah. Ini gak ada yang berani kecuali Usamah niki. Ada datang kepada Usamah. Makhzumiyah orang besar. Bani Makhzum itu kabilah yang punya kedudukan di kalangan orang-orang Quraisy, orang-orang Arab. Maka ketika ada orang yang besar ini salah seorang mencuri, maka mereka pada kasihan, pada kepingin kalau itu diberi keringanan, datang kepada Usamah. Usamah kemudian matur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini perempuan besar ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan murka beliau ngendika bahwa niki afil hududi tastashfi'u kama qala, apakah kamu ini meminta syafaat, meminta keringanan dalam masalah had, hukum yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian sampai kerasnya Rasulullah sampai ngendika, lau sarakat Fatimatu laqata'tu yadaha, andai kata Fatimah putriku nyolong pun aku akan potong tangannya. Itulah
Makanya ini had. Kalau ada yang mengingkari ini had ya repot ini sudah. Had itu adalah hukum yang sudah pasti, yang tidak bisa diganggu gugat. Kalau ada orang melakukan, siapapun juga nggak peduli, maka akan dilakukan hukuman tersebut, namanya had. Wa bayanu dzalika, keterangannya itu ini sebutlah sebagai keburukan zina, keburukan sodomi, hukuman-hukuman atau hukuman had yang sudah ditentukan dalam syariat. Wa bayanu dzalika, keterangan itu annazaniya, sesungguhnya orang yang berzina, wazaniyata, laki-laki yang berzina, wazaniyata, dan perempuan yang berzina, ma qamat alaihimul bayyinah, ketika sudah tertegak untuknya saksi bizina, kesiksaan, sudah dibenarkan, sudah dipastikan, sudah ditetapkan saksi-saksi itu benar-benar sudah diterima saksi itu atas perzinaan, maka fa in kana bikren, kalau keduanya adalah orang yang belum pernah menikah, dua-duanya masih belum menikah, laki-laki perempuannya, maka julida, maka mereka akan dicambuk mi'atan 100 kali, wa ghurriba, dan mereka akan diasingkan an autonihma, dari negaranya, dari tempatnya, aman, selama masa setahun, diasingkan selama masa setahun. Wa in kana muhsanaini, kalau mereka berdua muhsan, dijaga, yakni sudah pernah nikah, pernah berkumpul suami istri dalam pernikahan yang sah, rujima, maka mereka dilempari bil hijarah, dengan batu, hatta yamuta, sampai keduanya meninggal. Wa in kana ahaduhuma muhsanan wal akharu bikron, dikata salah satunya muhsan, yang sudah bersuami ataupun yang sudah beristri, wal akharu, sedangkan yang lain masih bikron, belum pernah menikah, kana likulli wahidin hukmu, maka setiap dari mereka, dari keduanya, punya hukum tersendiri, hukumnya tersendiri. Yang muhsan, yang sudah pernah berkumpul berhubungan suami istri dalam pernikahan yang sah, maka dia akan dirajam, akan dilempari batu sampai meninggal. Adapun yang satunya, kalau ghairu muhsan, yang masih belum pernah menikah, maka dia dicambuk 100 kali. Ini cukup sebagai peringatan zina, sampai Allah Subhanahu wa taala menentukan hukumnya seperti ini. Kalau tidak percaya seperti ini, bahwa ini adalah hukumannya Allah, ya kita kembali lagi kepada keimanan awal. Kita yakinkan, kamu yakin nggak dengan Al-Quran, kamu yakin nggak dengan Rasulullah SAW, kita kembali kepada keyakinan awal. Kalau kamu yakin dengan Al-Quran, kamu harus yakin dengan ini. Wa ammal liwatu fahadduhu ka haddi zina, kemudian liwat, yakni sodomi, fahadduhu, maka hukuman hadnya adalah kahaddi zina, kayak hukuman zina, kayak hukuman hadnya zina, alal qauli sahih, menurut pendapat yang benar. Wa fi qaulin, dalam satu pendapat, yuqtalul fa'ilu wal maf'ulu bih, menurut seperti pendapat yang melakukan sodomi, wal maf'ulu bih, yang diperlakukan sodomi, yuqtalu, ini dibunuh. Wa qad warada bil hadits, dan benar telah datang dengannya ada sebuah hadis. Wa fi ba'dil aqwal, di sebagian pendapat, annahuma yuhraqani binar, keduanya ya dibakar dengan api. Tapi niki ya pendapat yang sangat dhaif, sangat lemah niki. Nas'alullah al-afiyah min kulli baliyah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, kebebasan dari semua cobaan. Wa amma ityanul bahinamah, adapun mengumpuli, menggauli hewan, fahuwa minal azamim, dan ini termasuk dosa besar. Wa fa'ilhum mal'un, yang melakukan ini dilaknat oleh Allah, kama fil haditsil mutaqaddim, sebagaimana hadis yang telah lewat. Wa fil haditsil akhar, dalam hadis yang lain dikatakan, man waqa'a ala bahimatin faqtuluhu waqtuluha, barang siapa yang menggauli, mengumpuli bahimah, faqtuluh, maka bunuh dia, waqtuluha, dan bunuhlah bahimah tersebut. Ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Majah.
Cuman ulama ndak ada yang pakai hadis niki. Ketika ini ndak ulama nggak ada yang berpendapat seperti niki karena hadisnya ada yang lebih sahih. Kalau hadis ini hadis napa nggih bisa dikatakan napa dhaif. Yang lebih kuat ada hadis yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Ketika man atabahimatan fala hadda alaih. Barang siapa yang mengumpuli hewan maka tidak ada hukuman hadnya. Artinya kalau hukumannya ya ditakzir sama hakim. Hukuman yang ditentukan oleh kebijakan hakim, kebijakan apa pemerintah, kebijakan apa pemerintah, qadhi dan hakim. Wa ammal istimna, adapun onani fahuwa minal fil yad fahuwa qabihun, maka ini perbuatan buruk madmumun yang tercela. Wa fihi afatun wa baliyat, di situ ada penyakit-penyakit, ada apa hal yang apa namanya ini penyakit, kadang enggak penyakit secara fisik, ada penyakit walaupun apa afat kadang-kadang enggak secara fisik. Wa baliyatun, dan cobaan-cobaan yang banyak, katsirah. Wa qad yubtala bihi ba'dun nas, dan kadang-kadang ada orang yang diberi cobaan dengan apa onani itu. Falyattaqi, bertakwalah kepada Allah, wa yahdhar, dan hindari. Semuanya itu kembali kepada tadi caranya gimana, ya sibukkan diri dengan perbuatan-perbuatan baik, sibukkan diri, hati kita penuhi dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala, pasti ini akan hilang. Wa fi ba'dil ahadits, dalam sebagian hadis dikatakan la'anallahu man nakaha yadah, Allah melaknat kepada orang yang menikahi tangannya. Hadis dikatakan nih ruwahu al-Azdi fi du'afa, Ibnu Jauzi, yakni semuanya ini dengan sanad yang dhaif. Hadis ini diriwayatkan dengan sanad-sanad yang dhaif. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ahlakallahu ummatan kanu ya'bathuna bi furujihim. Ini juga hadis ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam Al-Ilal At-Mutanahiyah. Ini zahir ini ya semuanya napa hadis-hadis sing dhaif, sedikit nemen lah dhaifi rotoan. Artinya ahlakallahu ummatan, Allah telah menghancurkan satu umat, kanu yang dulu ya'bathuna, mereka mempermainkan bifurujihim, dengan kemaluan-kemaluan mereka. Allahumma ya alimu ya khabir, ya Allah yang maha mengetahui, ya khabir ya maha mengetahui, tahhir qulubana minan nifaq, sucikan hati-hati kami dari kemunafikan. Wa hassin furujana minal fawahish, ya Allah bentengi farji-farji kita, bentengi kemaluan-kemaluan kuat kita, minal fawahish, dari perbuatan-perbuatan yang sangat buruk. Waltuf bina wal muslimin, dan lembuti kami dan lembutilah orang-orang muslimin. Selesai niki masalah napa? Masalah farji. Kemudian beliau meneruskan tentang apa? Dua tangan. Wa amal yadan, adapun kedua tangan, fa'alaika bi bastihima fi sadaqat, maka tetapilah, maka teruslah selalu untuk membentangkannya di dalam bersedekah. Kamu julurkan tanganmu untuk bersedekah. Wa i'anatil muslimin, dan membantu orang-orang Islam fil hajat, dalam kebutuhan-kebutuhan. Wa fi kitabatil ilmi wal hikmah, dan bentangkan untuk menulis ilmu wal hikmah, dan hikmah, kalam-kalam hikmah, ilmu-ilmu yang manfaat. Wa fi iktisabil halal, ya hikmah ya ilmu, tapi kalau hikmah biasanya ilmu yang biasanya langsung untuk bisa dilaksanakan, digawe bisa dijalankan, misalnya hikmah. Wa fi iktisabil halal, bentangkan kedua tanganmu dalam mencari rizki yang halal. Biniyatil isti'anati ala din, dengan niat untuk dengan niat untuk supaya membantu dalam agama, atas agama ini, membantu menjaga agama kita supaya kita bisa lebih melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun juga ketika kita tidak punya, pasti kita akan, agama kita pasti ada sedikit
terganggu, mungkin kita tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, maka ketika mencari halal dengan tangan kita, niatlah untuk apa? Supaya agama kita terjaga dengan kita mendapatkan perkara halal. Wahfadhuma an antadriba bihima musliman, jagalah keduanya dari kamu memukul, memakai keduanya seorang muslim, au tu'dhihi bi ghairi haqqin, atau kamu menyakitinya tanpa hak. Niki sahabat bercerita beliau bahwa beliau suatu saat niki bersama apa jenis niki budaknya, salah satu budak perempuannya niki napa menjaga kambingnya, menggembala. Dulu kalau orang nih napa budak-budak itu kadang menggembala kambing. Suatu hari niki kambingnya, salah satu dari kambingnya diambil oleh serigala. Diambil oleh serigala. Kemudian beliau itu, dan saya manusia biasa, makanya saya marah. Akhirnya saya tempeleng, tak tempeleng perempuan itu. Akhirnya Rasulullah tahu, entah beliau yang matur atau tahu, jelas tahu Rasulullah. Kemudian hati-hati, ini dosa besar ini gini. Budaknya padahal itu budaknya, tapi ditempeleng oleh dia. Akhirnya Rasulullah sangat merasa berdosa, sampai karena Rasulullah mengendiko bahwa itu perbuatan dosa besar, sehingga kemudian diatur, ya Rasulullah, apakah saya merdekakan saja ya Rasulullah biar saya tidak dosa? Padahal budak satu-satunya untuk gembala sudah tidak punya. Ini sahabat, ketika Rasulullah menakut-nakuti, mereka takut benar. Ya Rasulullah, apakah saya merdekakan saja? Jangan dulu, bawa ke sini dulu. Akhirnya perumahannya itu di sini. Kamu Allah di mana? Allah di sama. Tuhan di mana? Di langit. Oh, berarti artinya budak ini bukan menyembah berhala yang ada di bumi. Artinya benar-benar dia adalah muwahhid. Sudah merdekakan dia muslim, seorang muslimah, maka bersihkan dia. Akhirnya dimerdekakan sama dia. Ada sahabat yang lain yang seperti itu. Dari belakang Rasulullah ngendiko, hati-hati, Allah lebih mampu pada hari kiamat daripada kemampuan kamu terhadap budakmu pada saat ini. Allah lebih mampu untuk melaksanakan, untuk menghukum kamu daripada kemampuan kamu pada budakmu saat ini. Akhirnya sudah berhenti. Ada yang suka dipesani, kamu harus berbuat baik. Kalau kamu membebani dia sesuatu yang berat, gak mampu dia, bantu dia. Beri pakaian dia seperti yang kamu pakai, yakni jenisnya yang masih bagus lah. Semuanya ulama ngerti kok tidak kok seperti persis tuannya sama budaknya persis, tidak, jelas yang pantas. Tapi karena dia plok menggunakan ini, akhirnya suatu saat dilihat bawahannya setelan, bawahannya diberikan ke budaknya, bajunya dipakai dia. Karena apa? Karena Rasulullah ngendiko beri pakaian yang jenis dari apa yang engkau pakai. Karena sudah tidak punya lagi, saya tidak punya pakaian yang seperti ini lagi, satu tok. Akhirnya dikritik sama tabiin, jenengan niku lho, wong pakaian setelan kok bawahannya digawe budake, atasannya dipakai kamu. Lah Rasulullah ngendiko beri pakaian, pakailah budakmu seperti atau dari jenisnya apa yang engkau pakai. Nah, ini sahabat, subhanallah, sahabat seperti ini. Mereka apapun yang dikatakan Rasulullah sam'an wa ta'ah. Walaupun kadang-kadang ini semua ulama kok tidak harus persis seperti itu, tapi yang layak lah. Apa yang layak kamu pakai, maka budak kamu juga layak sesuai dengan budak yang layak dipakai oleh budak kamu. Bukan berarti yang jelek teman, tapi bukan juga yang bagus. Tapi sahabat ini sampai seperti itu. Setelah kejadian dia mukul budaknya, kemudian ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini berkaitan dengan wal yatan, hati-hati tangan kamu, jangan sampai kamu memukul kepada seorang muslim atau menyakitinya tanpa hak, karena ini juga dosa besar, dosa lah.
Au ta'khudha bihima, atau jagalah dari kamu mengambil dengan keduanya, dengan dua tanganmu, mala yajuzu laka akhdhuhu, apa yang tidak boleh bagi kamu akhdhuhu, mengambilnya, min amwalil muslimin, dari harta-hartanya orang Islam. Kal akhdhi bidzulm, kayak mengambil dengan zalim, wal khianat, dan dengan berkhianat, diberi amanah, dipercaya untuk melakukan ini, berkhianat, mengambil, wal muamalatil fasidat, dan kayak dengan transaksi yang fasid, yang salah, tidak benar, tidak sahih menurut Islam. Wa amar rajul rijlan, adapun dua tangan, masih meneruskan jawarih itu rijlan, kedua kaki. Fa iyyaka an tamshi bihima ila haramin, hati-hati kamu berjalan menggunakannya ila haram, kepada perkara haram, au maksiat, atau maksiat, au i'anatin ala batilin, atau berjalan untuk membantu atas kebatilan, bersamainya supaya membantunya. Au ila babi sultanin zalim, atau untuk kamu berjalan ke pintunya sultan yang berbuat zalim, untuk bukan mengingatkan, bukan untuk kemaslahatan orang banyak, ya mungkin saja war zalim, tapi dia datang untuk kemaslahatan orang banyak, ya tidak ada masalah. Tapi kalau sampai untuk kepentingan pribadi, untuk supaya di kepentingan pribadi, kepentingan dia, hati-hati. Wa au ila lahwin, atau hati-hati jalan untuk sesuatu yang melenakan, walaibin, dan permainan, wa ma la khaira fihi wa ma la naf'a, dan yang tidak ada kebaikan di situ dan tidak ada kemanfaatan. Yani kayak beliau tidak mengharamkan sekali, yakni karena juga Rasulullah SAW ngendika juga untuk tidak melakukan hal-hal yang jenis ini ketaatan terus malah bosan, juga malah dilarang. Wala tamshi bihima illa ilal khairat, jangan kamu bikin berjalan dengan keduanya, kedua kakimu, illa ilal khairat, kecuali kepada perkara-perkara baik, kebaikan-kebaikan, wasalihat, dan amal-amal soleh. Mithlu talabil ilmi, seperti mencari ilmu an-nafi, wasa'yi, dan berjalan ilal masajid, liiqamati sholat, untuk mendirikan sholat fil jamaat, mendirikan sholat-sholat dalam jamaah, wal amali, dan melakukan biwadhaifil ibadat, dengan wadifah-wadifah ibadah. Wa mithlu ziyaratil ikhwan, dan seperti berziarahi kepada ikhwan fillah, saudara-saudara saudara-saudara dalam Allah, saudara-saudara dalam Allah. Wa qadha'i hawaijil muslimin, dan memenuhi kebutuhan orang Islam. Wa iqamati huquqihim, dan seperti memberikan hak mereka, seperti min iyadati marad, seperti menyambangi, menjenguk orang-orang yang sakit, wa tasyi'il janazah, dan mengiringi jenazah, wa nahwi dzalik, dan sepadanya. Wa nahwi dzalik min amal, dan seperti hal-hal yang seperti itu, min amalil bir, dari amal-amal kebaikan, wa af'alil khair. Wa bil jumlah, dan secara global, fajawarihuka min a'dhami ni'amillahi alaik, anggota-anggota badanmu adalah termasuk besar-besarnya nikmat Allah kepada kamu. Wa qad khalaqaha laka litasta'ina wa tas'a biha ila ta'atik, dan Allah telah menciptakan nikmat anggota badanmu itu untuk kamu, supaya kamu buat kamu gunakan, watas'a, dan kamu lakukan, biha, dan kamu berjalan dengannya, ila taati, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in ista'maltaha, kalau engkau telah menggunakannya, fi ma khuliqat lahu, menggunakan untuk perkara yang diciptakan untuknya, minat taat, yaitu taat, kamu gunakan untuk ketaatan yang anggota badan kamu memang diciptakan untuk itu, wal muwafaqat, dan sesuai dengan petunjuk halal, yang sesuai dengan perintah dan perintah Allah, dengan aturan-aturan Allah, faqad syakarta, maka kamu telah bersyukur. Wasirta minal muhsinin, dan kamu telah
menjadi termasuk orang-orang yang berbuat baik. Muwafaqat kebalikan dari mukhalafat. Mukhalafat yakni pelanggaran. Kalau muwafaqat yakni sesuatu hal yang sesuai dengan aturan. Wasirta minal muhsin faqad syakarta, maka kamu telah bersyukur. Wasirta minal muhsinin, dan kamu telah menjadi orang-orang yang berbuat baik, termasuk muhsinin. Wa ini ista'maltaha, kalau kamu telah menggunakannya fi ghairi ma khuliqat lahu, di selain apa, selain untuk peruntukannya, untuk sesuatu yang diciptakan untuknya, minal ma'asi, yaitu kemaksiatan, wal mukhalafat, dan pelanggaran-pelanggaran syariat, faqad kafarta ni'mata rabbik, maka telah mengkufuri nikmat Tuhanmu, wa khuntahu, dan kamu telah mengkhianatinya, fi amanati, dalam amanat Allah, kamu khianat kepada Allah dalam amanahnya, allati tamanaka 'alaiha, yang Allah telah memberi amanah kepadamu atas amanah itu. Fa innal jawariha minal amanat, karena anggota-anggota badan ini adalah termasuk amanah-amanah, allati itamanaka, yang telah diberikan amanah oleh Allah kepadamu, alaiha, atasnya, rabbuka, Tuhanmu, yang telah diamanatkan Tuhanmu kepada kita, kepada kamu. Wa qad intahal kalam fil jawarih as-sab' ala wajhin mukhtasar, dan telah sampai pembicaraan tentang anggota badan, yang kemudian sekarang beliau menjadi berbicara sedikit dari sesuatu tentang hati. Kalau yang awal kemarin masih mungkin sedikit, tapi ini berbicara tentang masalah hati yang sedikit lebar, yang sedikit panjang lebar setelah niki. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, wa nas'alullahu husnul khitam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'alimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma, walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'alillahumma fina wa la taj'alillahumma fina wa la minna wa la ilayna syakiyan wa la mahruma. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.